Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Oke teman-teman, ya, bagaimana tradingnya beberapa hari ini ya. Jadi waktu itu kita sempat analisa bahwa IHSG kemungkinan besar nggak bikin triple bottom, nggak bakal triple bottom, tapi dia lagi bikin pola ascending triangle ya. Pas ya, kena trendline ini dia rebound. Terus tapi teman-teman ya, gue mau ngasih tahu nih. Jangan langsung gede-gedein porsi buat beli ya, karena IHSG kelihatan dari candle yang sekarang ini dia lagi melemah karena di sini tuh ada resistance ya. Inget yang gue kotakin ini adalah resistance kuatnya dia juga ya. Tuh kena di kotak ini dua kali, dia sekarang bikin candle shooting star, jadi berbahaya. So menurut gue kalau misalkan besok IHSG merah pun ya nggak apa-apa juga. Yang penting dia nggak jebol dari trendline yang kita gambarin di sini gitu teman-teman. Jadi gue cuma mengingetin jangan terlalu overconfident. Jadi manajemennya langsung all in gitu ya. Hati-hati karena belum saatnya ya. Dan kenaikan ini juga udah shooting star. Jadi IHSG udah jenuh nih. Harusnya turun dulu. Namun kalau misalnya kita lihat dari stokastik, tetap sebetulnya dia masih golden cross ya, maksudnya mesti naik, cuman besok pasti akan ada koreksi sementara, jadi nggak masalah sama sekali. Kalau ada koreksi nggak masalah sama sekali ya. Kalau MACD kelihatan emang pengen reversal ya, cuman masih di area negatif. Kalau kita ngeliat foreign itu dia masih rutin transaksi buy ya, net buy ya, selama 3 hari ke belakang. Hari ini tanggal 23 sampai 19 Mei itu foreign masih akumulasi terus ya. Selama ini tuh foreign masih banyak kan akumulasi. Oke. So ini IHSG ya. Sekarang kita mau langsung aja bahas saham yang menarik ya. Yang pertama itu saham Arto. Nah, gue mau bahas saham Arto nih, menarik buat dibahas. Jadi waktu itu sempat gue bahas bahwa Arto ini saham yang sangat downtrend. Ya dari mana? Dari kapan? Dari 2022 Maret udah jebol MA 200, makin terus ditambah dead cross semua downtrend. Namun ya trend line dia downtrendnya ini udah ada tanda-tanda reversal sedikit ya, belum pasti tapi ada tanda-tanda reversal yang dimana dibuktikan oleh Arto bahwa dia breakout di sini. Oke ya, trend line-nya dipatahin downtrendnya, jadi dia bikin higher high ya. Enggak maksudnya dari sini higher high ke sini, terus dia bikin higher high lagi. Ini tuh patah nih, trennya patah nih sama dia nih ya, tuh patah. Oke, nah ini tuh boleh dikatakan ya menarik nih si Arto. Namun tetap gue mau ngomong, Arto masih saham downtrend ya, masih saham yang downtrend banget. Apakah udah saatnya buat beli Arto? Kalau misalkan ngeliat dari seperti ini, menurut gua kalau dia ngebreak MA 100, garis merah ini MA 100, maka Arto menarik sih buat kita coba entry gitu teman-teman. Tapi kalau misalkan nggak ngebreak gitu ya, aduh break kayaknya kemahalan gitu ya belinya ya, skip dulu. Karena berapa kali ketika nih kan teman-teman lihat dari Mei 2022 Arto juga sama nih nunjukin tanda pola reversal ya, sama ngebreak ini kan dia trend line ya kemarinnya nih ya, gue gambarin. Ini pakai biar sama paralel ya. Ini kan dia tuh ya, ini trend downtrend ya, downtrend kan. Nah terus downtrend ke break kan, ini sama nih, malah dia lebih kencang ngebreak ya. Enggak, kalau ini kan masih kayak sideways dikit, ini ngebreak kencang. Tapi ketika dia kena MA 100, apa yang terjadi? Turun ya, karena MA 100 nggak berhasil di break MA 100 ya, dia turun terus. Oke, jadi kita belajar dari historical, karena technical ini kan kita belajar dari historical ya. Ketika Arto nanti dia bisa berhasil gak ngebreak MA 100 ya, dimana di 2791 ya, atau 2800 lah ya. Kalau 2800 dia break dan berhasil close di atas 2800 selama waktu dia ngebreak, maka ya Arto menariknya sampai kapan ya, kemungkinan besar bisa sampai moving average 200 nya di 4750
Atau ini kan juga ada support yang kita bisa tarik begini tuh. Ini kalau dia nge-break 2.800, kalau enggak ya nggak usah FOMO gimana gitu ya. Jadi kalau dia nge-break 2.800 artinya misalkan 2820 ya. 2820 ya targetnya sampai sini. Ini ya, support become resist. Gede ya 53%, gila. 53% bisa ya, nggak tahu sih bisa atau enggak. Ya tapi pastinya nggak bakal kejadian dalam satu hari, ya nggak mungkin lah, arah aja berapa persen. Oke. Dan nggak usah muluk-muluk deh 53% gitu ya. Kita tarik deh ke resist dia yang berikutnya, atau di sini nih. Nih area sini nih. Ini support, resist ya kan. Tarik. Sini dah, ambil yang paling bawah. 18%. Oke. 18%. Tapi itu kalau dia berhasil ngebreak dari MA 100 yang dimana 2.800 harganya. Ya. Kalau misalnya kita ngelihat nih dari MACD ini bagus nih. Dia udah masuk ke area plus ya. Histogramnya masih minus 0,11, tapi ini udah masuk ke area plus golden cross. Oke. Ini gua hapus dulu ATR. Nah, tapi stokastik golden cross tapi dia berada di area jenuh beli. Yang dia bilang harusnya turun dulu ya, tapi masih golden cross. Belum, dia nggak dead cross patah ke bawah kayak di sini nih. Ini kan kena resist, dia patah ke bawah, turun ya. Kalau teman-teman mau belajar stokastik langsung aja lah ngeliat ke playlist di channel ini, langsung lihat di belajar teknikal, ada playlistnya di situ lengkap. Kalian ada stokastik, belajar di situ ya. Jadi tunggu dulu dia break dari 2820, tapi tunggu dia benar close di atas 2820 ya. Mesti close di atasnya. Kalau nggak close jangan dulu ya. Stop lossnya itu nanti kita lihat berapa candle, 3 candle di bawah ini ya, bisa gini lah ya. Risk and reward sebetulnya 1/16, 1/16. Nah ini inget ya, ini saham downtrend ya, volatilitasnya juga tinggi. Jadi money management harus diatur, belinya jangan terlalu banyak. Oke, ini sih menurut gue sih untuk Arto teman-teman. Kalau misalnya kita ngelihat dari bandarmologinya, kita ngelihat nih dari dia pas nge-break itu dari 9 Mei. Kita lihat 9 Mei sampai hari ini big akum tuh. Big akumulasi ya. NI beli 38 miliar tapi average dia di 2.400. Jadi sebetulnya dari 9 Mei ini mereka akumulasi terus, cicil, beli terus. Average-nya itu di 2.400. Jadi kalau sekarang 2.500, sekarang itu di 2.600. Kita lebih mahal dari dia bagaimana? Nggak apa-apa kok. AZ juga beli 9,6 miliar 2.600. Ya. Tapi yang paling kita mesti yakinin adalah dia mesti ngebreak MA 100, kalau enggak ya gagal lah reversalnya. So jadi dapat lebih mahal menurut gua nggak apa-apa ya. Tapi kalau emang teman-teman enggak lah, gue maunya 2.400, silakan aja, tunggu dia pullback 2.400. Oke, sebetulnya boleh aja sih pakai plan buy on pullback, tapi targetnya bukan resistance di sini, tapi targetnya adalah di moving average 100 di 2.800. Kalau misalkan dia besok turun gitu ya ke area sinilah, kita nggak usah muluk-muluk ke 2.400, kita lihatnya di sini nih ya. Ini tuh 2.500 ya, area 2.500. Dia misalkan pullback nih ya, targetnya kita jualnya di moving average 2.800 misalkan kayak gini plannya ya. Nah 11%. Stop lossnya kalau close di bawah moving average 20. Moving average 20 kan 2280. Oke, gua stop lossnya berarti 2250 misal 1/1 sama, terserah plan kalian gimana ya. Kalau misalkan besok turun dia pullback ya, kita ada plan yang ini, tapi kalau misalkan dia breakout ya kita pakai plan yang pertama. Itu ya untuk Arto. Nah lanjut nih ke saham yang menurut gue menarik juga, MAPI. Nah MAPI ini saham uptrend, berbeda dengan Arto. Ini saham strong uptrend dari Februari 2022 terus naik ya.
nggak pernah dia close di bawah MA 200, nggak pernah. Strong banget, wah keren nih. Ini kalau misalkan kita ngeliat kenaikannya si MAPI, kita ukur ya ini dari dia di sini ya, dari moving average golden cross ya di sini sampai ke hari ini itu naik 123% dalam 446 hari. Artinya ya kurang lebih setahun lebih ya, setahun sepertiga lah, setahun sepertiga. Naik 123% untuk MAPI. Ini sama uptrend banget. Ya sekarang kita tanya, hari ini dia naik nih 7%, 6,95, anggap 7%. Plannya bagaimana? Kalau kita lihat kayak Fibonacci nih ya. Ini gua hapus dulu. Ini Fibonacci yang kemarin. Kita coba lihat ya pakai Fibonacci. Dia kan udah naik, teman-teman. Naik. Kita ukur dong dia koreksinya sampai mana sih batasnya. Kemarin kan turun tuh beruntun 1 2 3 4 candle ya kan. 1 2 3 4 candle nih, 4 candle turun, tapi kita lihat volumenya bagaimana. Ketika dia naik, volumenya gede. Koreksi, volume lebih kecil. Naik lagi di sini 11 Mei, volume gede. Koreksi di 12 Mei, nggak ada volume. Naik lagi, volumenya masih kecil juga. Pas turun sebetulnya ini agak bahaya nih, volumenya gede. Tapi hari ini naik, volumenya nggak terlalu gede. Jadi jawabannya, kalau misalkan ya volumenya dia nggak gede waktu dia mau ngebreak. Ini kan dia lagi berada di resistnya nih. Resistnya itu di 17 Mei itu kita lihat high-nya itu adalah 1775. Sedangkan hari ini close di 1770. Nah, ini teman-teman harus jangan FOMO ya, makanya jangan FOMO. Kemungkinan besar dia bisa gagal break. Mungkin dia bisa turun dulu ke 1730. Ya ke area 1730. Ini gua garisin ya. Kenapa? Karena ini adalah resist yang harus dilewati, yang dimana kalau mau valid break maka harus dengan volume yang besar, sedangkan volumenya belum besar gitu ya. Jadi kalau misalkan emang besok dia mau ngebreak gitu ya, ini kan dia tadi high-nya sempat di 1790 cuma gagal ya, 1790 gagal. Jadi kalau misalkan besok kita mau beli MAPI, misalkan dia besok breakout gitu ya harus di 1800 mesti breakout. Kalau nggak breakout ya kemungkinan besar false breakout bisa. Karena dan pas di 1800 kita mesti ngelihat bahwa volumenya mesti gede. Jadi kalau bid offernya sepi jangan masuk. Nih contohnya begini ya, nih MAPI ya. Nah bid offernya gimana nih? Oke, ini bid offernya masih lumayan lah ya, 43.000, 34.000. Ini nggak sepi nih. Tapi yang begini nih, ini offernya sepi nih, cuma 193. Ini bahaya nih, ringkih bener nih. Ya namun sorry nih, gue bisa kasih contohnya ITMG deh. Nah ITMG ini tuh kecil amat, ini satu papannya cuma 1 lot, 9 lot. Nah kalau misalkan kejadiannya besok MAPI begini ya jangan ya, bahaya. Nah jadi kita mesti ngelihat ya bidnya rame, offernya juga kalau bisa rame. Kalau nggak bisa jual nantinya, takutnya nggak bisa jual kita ya. Dan kemungkinan besar bisa false breakout kalau volumenya kecil. Jadi teman-teman, untuk MAPI kita wait and see, kita lihat plan ya. Kalau dia ngebreak kita bisa beli, kalau koreksi ke 1730 juga masih boleh. Karena kalau misalnya kita lihat ya hari ini, kita lihat hari ini aja. Ini small distribusi tapi si YU beli 9,6 miliar itu di 1745. Ya. Dan average-nya itu 1740. Jadi kalau besok 1730 menurut gua kita masih lebih murah dapatnya. Namun perlu diingat bahwa maunya kita kan dia bikin higher high, jadi ngebreak di 1800 pun tetap kita entry gitu. MACD bagus, stokastik harusnya turun dulu, tapi golden cross yaitu untuk MAPI sih teman-teman. Jangan FOMO, gue cuma mau ngingetin di MAPI jangan FOMO. Nah ini muncul nih MNCN ya, sama satu lagi SCMA lah ya, temennya saudaranya. Nah MNCN juga adalah saham downtrend dari dead cross. Nah cuman kenaikan di hari ini 3%. Tadi gue pikir dia bakal close beneran di high-nya dia 670, namun turun shooting star. Terus pertanyaan, boleh beli gak? Ya, kalau gue pribadi ngeliat begini agak masih belum pede. Maksudnya ngelihatnya si MNCN tuh mau naiknya mau enggak. Ya padahal dia udah cakep sih, ini udah reversal nih, tanda-tanda reversal. MACD-nya udah cakep banget. Ya kan? Stokastiknya udah golden cross banget. Nggak ngebreak, MA 100-nya masih ketahan ya. Kalau misalnya kita ngelihat kalau mau beli MNCN, gue sih pikirnya bakal begini sih.
tunggu dia turun sampai ke 620. Beneran ya, tunggu dia turun 620 karena targetnya si MNCN itu kalau nggak kebagian ya belum rezeki, jangan FOMO yang penting. Nah targetnya sebetulnya udah di 670 tuh udah target dari ascending triangle dia. Jadi kalau misalnya kita mau langsung beli sekarang ya mendingan tunggu dia ngebreak lagi, ngebreak MA 100 nya. Nah jadi antara tunggu dia 620 atau tunggu dia ngebreak sekalian nih. Ini kan ada support becoming resist ya, tunggu dia break sekalian. Di mana? Di 690 lah kita beli misal. Kalau dia ngebreak target MA 200 750 8%. Stop lossnya berapa? Ya stop lossnya ntar dulu, kalau misalkan dia ngebreak ya stop lossnya bisa under sini 630 atau mau mepetan lagi 640. Nah sebetulnya ada sih cara teknik stop loss yang belum pernah gue share di video ini. Kalau teman-teman mau gitu ya, gimana sih cara nentuin stop loss yang sebetulnya bener gitu, boleh teman-teman komen dong, mau dong belajar menentukan stop loss. Ya, ini yang gue gunakan, gue belum pernah sih sharing di YouTube. Nanti kalau mau boleh nanti gue buatin. Oke, komen mau belajar menentuin stop loss yang benar dengan hitungan, bukan kira-kira. Oke ya. Nah, kita coba ke saudaranya nih, SCMA. Nah, si SCMA naiknya tinggi. Hari ini naik hampir 8%. Tapi perlu diingat juga bahwa ini saham masih downtrend. Jadi jangan FOMO. Gue udah bilang tadi di Telegram juga, gue bilang ada satu saham yang bakal kita bahas juga. Ini tuh masih downtrend nih. Ini tuh. Belum reversal, belum sama sekali reversal. Masih downtrend. Target SMA berapa ya? Sampai 160 doang kok paling. Ya kalau dia nggak ngebreak, nggak bisa matain tren dengan volume yang tinggi ya nggak bisa lah. Stokastik menarik, MACD nggak menarik. Ya. MACD nggak menarik. Jadi untuk SMA juga jangan FOMO. Kalau kalian mau beli silakan beli. Ya namun ingat di 157 158 ini adalah resist yang harus dilewatin sama dia. Nanti juga di 160 ketemu. Menurut gua nggak terlalu menarik lah ya risk and rewardnya, kecuali dia berhasil ngebreak dari trendline downtrendnya dia yang di sini. Oke, untuk SMA. Nah, ini ada satu saham lagi, GJTL. Gajah Tunggal. GJTL itu kalau nggak salah dia perusahaan ban teman-teman, kalau itu ban GJTL produknya. Nah GJTL ini saham sideways, habis downtrend dia sideways. Nah reversal golden cross kelihatan nih semuanya, ping 50 golden cross ke 200 100, bentar lagi golden cross ke 200. Namun waktu kenaikannya ini dia ada gap yang begitu besar di sini teman-teman. Apakah gap ini akan ditutup ya, kita nggak pernah tahu gapnya bakal ditutup apa enggak. Namun kelihatannya dari sini sementara ini ya belum ketutup nih. Ya ingat ya, gap nggak selalu ketutup, jadi ada yang namanya runaway gap gitu, runaway gap. Dan hari ini kenaikannya si GJTL 6,3% ini dengan volume yang gede ya. MACD bagus tapi histogramnya kelihatan minus, tapi foreign hari ini beli 2,6 miliar gitu. Terus kalau mau pertanyaannya mau beli GJTL kapan, di berapa? Kalau gue pribadi nggak bakal langsung HK di situ. Gue bakal tunggu dia koreksi ke 815, 810 ya. Kok pasti dia koreksi di sini dengan catatan harus koreksinya low volume baru menarik sih menurut gue ya. Itu menurut gue ya, atau dia pullback bikin konsolidasi lagi baru menarik. Kalau enggak waduh bahaya bro. Kalau misalkan kita lihat nih hari ini juga sebetulnya ya YP beli 3,2 miliar tapi DH udah jual 5,4 miliar di 834. Jadi jangan terlalu FOMO, ingat jangan terlalu FOMO. IHSG kita lagi berada di resist. Saham-saham yang naik ini bisa koreksi. Ngelihat IHSG yang digotong sama perbankan, BBRI kemarin, BBCA ya kan yang naiknya tinggi-tinggi makanya hijau royo gitu. Jadi jangan FOMO. Tinggal tunggu di 820 apa yang terjadi. 820 bukan gue tangkep pisau ya, tapi kita perhatiin apakah dari 820 sampai 820 sampai 810 itu ada reversal, habis itunya dia naik baru entry gitu ya.
kalau enggak ya jangan. Nah, ini satu saham yang tadi gue bahas di Telegram, teman-teman, film ya. Tadi film gue sempet beli pakai pas if lebih besar ya, ngebreak beli, terus gue langsung pasang trailing stop. Ketika di MA 200 ya gue aktifin trailing stop gue. Kalau dia turun sesuai tadi berapa persen gitu ya jual. Ternyata beneran waktu MA 200 dia nggak kuat tuh ya, dia naik cuman sampai 1990 turun ya kan, turun 30 tick 30 tick 30 itu ya, jadi 1960 gue jual ya, hari ini close 1930 lumayan. Gue beli di 1900 ketika break dapat tuh lumayan 3% duit jajan buat beli bakso ya. Tapi jangan FOMO ya. Terus kalau mau beli film lagi gimana, tunggu dia bisa gak ngebreak dari 1000 bikin 2000. Kalau dia 2000 bisa lebih bagus. Tapi kalau misalkan nggak bisa, dia turun lagi, turunnya batas besok doang ya, boleh besok doang karena ini pola triangle. Kalau 2 hari lagi maka triangle-nya udah hancur. Jadi besok doang. Kalau dia besok pullback dulu ke 1800 ya, area sampai maksimal 1800 sebetulnya boleh beli. Tapi tunggu dulu, ingat tunggu di 1800 apa yang terjadi. Jadi kita tungguin waktu dia turun 1800 reversal gak. Kalau dia malah makin jebol ke bawah ya stop loss. Ya gitu ya teman-teman. Ini untuk film. Karena film kelihatan menarik nih, dari MACD foreign akumulasi 12 miliar. Ya kan, ngebreaknya hari ini cukup baik sih dengan volume yang lumayan. Cuman tetap MA 200 itu adalah resistance yang cukup kuat. Kita lihat di 18 April tuh ya. Kayak gitu. So teman-teman, sekian analisa saham kita pada hari ini. Mungkin agak panjang, mohon maaf ya. Terus mungkin agak malam gue uploadnya, sorry banget. Tapi tetap gue butuh bantu teman-teman supaya makin semangat sharingnya. Kalau misalkan itu, mohon bantuannya untuk like, subscribe, dan komentar ya bagi pendapat kalian. Thank you semuanya. See you in the next video. Bye-bye.